سلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وخير قدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak karunia dan nikmat-Nya. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba Allah yang terus belajar untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau, keluarga beliau dan siapapun yang mengikuti jejak beliau hingga kiamat kelak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hal yang terpenting dalam menyembah Allah dan paling utama dan mendasar adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu mengesahkan Allah dalam rububiyah, perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala, baik itu dalam peribadatan kepada Allah Ta'ala yaitu uluhiyah, maupun dalam mengimani asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu hal yang paling mendasar bagi kita sebagai seorang muslim, yaitu bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sangat disayangkan, ada sebagian dari saudara kita itu menjauhi materi-materi kajian yang sifatnya bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan dalih alasan nanti memecah belah kaum muslimin, nanti membuat keributan, nanti dan sebagainya. Padahal tentunya ketika datang kebenaran, cahaya tauhid itu akan terpisahkan sendiri mana yang hak mana yang batil, akan terkelompokkan sendiri mana orang-orang dalam barisan mengesahkan Allah Ta'ala, serius dalam beribadah, mana yang main-main. Dan sebagian orang menghindari materi dari mempelajari tauhid dalam rangka katanya ukhuwah Islamiyah, sebagai bentuk persaudaraan sesama muslim. Ini juga kurang tepat. Justru dengan kita memberikan pendidikan tauhid sebagai bentuk rasa ukhuwah kita kepada sesama muslim, saling menasihati, saling tanasuh dan yang sebagainya, dan saling mengingatkan. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita pelajari beberapa alasan seberapa penting kita belajar tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberapa penting bagi kita dan kehidupan kita untuk mempelajari tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kurang lebih 10, semoga waktunya cukup, 10 poin tentang pentingnya kita belajar tauhid. Dan itu sangat sedikit sekali
dari kaum muslimin yang mau dan berani mempelajari tauhid dan mengamalkannya. Dan dalam mempelajari tauhid dan mengamalkannya perlu yang namanya mengambil resiko. Apa resikonya? Mesti dimusuhi banyak orang. Karena kebanyakan orang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka abai dari perintah Allah yang utama. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka ini diantara 10 poinnya. Apa saja? Yang pertama, annahu awwalu amrin faradahu Allahu ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya tauhid itu awal perintah. Awal perintah yang Allah wajibkan terhadap nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh Allah Ta'ala mewajibkan tauhid untuk disampaikan kepada manusia oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum perkara salat, sebelum perkara puasa, dan sebagian yang tersisa daripada rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman. Wala yasluhu islamu 'abdin hatta yantabiqa bih. Dan keislaman seseorang itu tidak sah sampai dia benar-benar mempraktekkan tauhid, wa ya'taqiduhu, dan meyakini tauhid, wa hadza yaj'al lahu maziyah an ghairihi minal awamir. Dan ini merupakan dari sisi dari keistimewaan mempelajari tauhid daripada yang lainnya. Ini merupakan awal perintah Nabi SAW. Dan Nabi SAW selama 13 tahun di Mekah berdakwah, membenahi umat, itu yang diawali adalah tauhid. Karena sumber malapetaka umat manusia adalah syirik. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini yang mesti tertanam dalam hati kita, diri kita. Ternyata belajar tauhid itu penting, karena ini awal pertama kali Allah perintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun Pak di Mekah beliau mendakwahkan tauhid, bukan waktu yang singkat. Padahal Nabi SAW pernah bersabda, bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Tapi yang paling pertama prakteknya adalah memberangus syirik dan menegakkan tauhid. Kenapa demikian? Karena sumber akhlak yang buruk itu pada kesyirikan. Ya. Kenapa demikian? Karena kesyirikan itu bentuk kekurang ajaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia meminta kepada Allah, dia menyembah Allah taala, di sisi lain dia meminta kepada selain Allah. Kalau ditanya kamu menyembah selain Allah, tidak. Mereka beralasan kenapa? Mereka hanya kami jadikan sebagai perantara, wasilah saja. Tapi bukti faktanya mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akhlak yang paling tercela. Ya. Jangan dikira belajar akhlak itu antara sesama manusia saja, tapi juga belajar bagaimana seorang manusia, hamba Allah, bagaimana berakhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhlak terbaik seorang hamba terhadap Tuhannya adalah menghambakan diri hanya kepada Allah, tidak meminta perantara, tidak yang lain sebagainya. Yang poin yang kedua,
Seberapa penting kita belajar tauhid? Wa tauhidullah huwal amrul ladzi khalaqallahu al-khaliqah li ajlih. Mengesahkan Allah adalah perintah yang Allah ciptakan. Perintah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk karenanya. Ya. Tauhid adalah merupakan perkara perintah yang Allah ciptakan manusia untuknya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ya'buduni, artinya mengesahkan aku dalam segala ibadah. Ya. Artinya segala ibadah, bentuk ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita diciptakan? Ya untuk menyembah Allah semata. Dari meminta, dari berdoa, memohon ampunan, memohon pertolongan dan sebagainya. Itulah ibadah. Sehingga tidaklah layak sebuah ibadah kecuali hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, ini penting. Maka jangan sampai ibadah kita itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Tafsir Al-Qur'an Al-Azim jilid yang ke-7 halaman ke-425, beliau memberikan keterangan pada ayat di atas, annahu ta'ala khalaqal ibada liya'budahu wahdahu la syarikalah. Bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan para hamba liya'buduhu, untuk mereka para hamba itu menyembah Allah saja, wahdah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Artinya menyembah saja belum cukup, sampai ada perkara yang namanya meninggalkan segala bentuk menyekutukan Allah, menyembah Allah Ta'ala dan juga menjauh segala bentuk kesyirikan. Itu yang namanya tauhid. Faman ata'ahu jazahu atammal jaza, kata beliau. Siapa yang mentaati Allah, maka Allah akan berikan balasan kepadanya yang sangat sempurna. Wa man asahu adzabahu asyaddal azab. Siapa yang tidak mau taat, yang balelo bahasanya, maka siap-siap dia akan mendapatkan ancaman azab yang begitu pedih. Tidak mau taat dalam masalah tauhid. Wa akhbara annahu ghairu muhtajin ilaihim. Dan Allah Ta'ala mengabarkan bahwa Allah tidak butuh sama mereka. Bal humul fuqara ilaih. Bahkan mereka sendiri yang butuh kepada Allah. Fi jami' ahwalihim fahuwa khaliquhum wa razikuhum. Dalam segala bentuk semua kondisinya, dialah Allah Ta'ala menciptakan mereka dan yang memberikan mereka rizki. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma nuridu minkum min rizqin wala nuridu minkum ayut'imun. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum ayut'imun. Aku tidak butuh dari mereka rezeki, dan aku tidak butuh mereka ngasih aku makan. Ya, dalam kehidupan dunia ini yang sering terputar dalam benak manusia niku napa, Pak? Urusan mangan, urusan rezeki. Kalau kumpul ya tidak lepas daripada seputar itu. Ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan manusia itu yang kegelisahan, kegundahan dalam hati mereka itu urusan itu aja. Padahal Allah menyatakan, aku tidak butuh rizki kalian, aku tidak butuh kalian ngasih makan. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah Maha memberi rizki, Allah Maha perkasa, Allah Maha kaya. Artinya
tujuan kita yang utama adalah mengesahkan Allah Ta'ala dalam segala ibadahnya. Urusan rezeki, urusan yang lainnya Allah sudah tanggung, tinggal kita jalani saja dalam masalah maisha ini. Tidak perlu terlalu dalam memikirkan, sehingga kesibukan itu melalaikan kita dari mengesahkan, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan karena saking sibuknya orang berpikiran urusan rezeki, harta dan sebagainya, menjerumuskan dia ke dalam kesyirikan. Pengen cepat sugih, no Pak, ngalap berkah. Pengen cepat sugih pakai jalur pintas. Ya, padahal rezeki Allah itu sudah diatur sedemikian rupa. Ya, tidak perlu kok cepat-cepat sugih. Ya. Maka jamaah Bapak Ibu rahiman rahimakumullah, yang terpenting dalam hidup ini adalah utamakan bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang ketiga, pentingnya kita belajar tauhid adalah huwal amrul ladzi tadafaral anbiya 'alal amri bihi. Tauhid adalah perkara yang para nabi itu diperintahkan untuknya. Sebuah perkara yang para nabi itu oleh Allah perintahkan untuk ini. Diutusnya para nabi ya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah ayat dalam surat An-Nahl ayat 36, Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah utus dalam setiap umat. Umat ini maksudnya adalah dua, generasi atau kaum. Ya, generasi itu yang dimaksud adalah setiap 100 tahun mesti ada seorang pembaharu, yujaddidu hadzal amr, yang memperbarui agama ini, bukan nambah baru, tidak. Jadi mengulanginya atau mengembalikannya seperti sedia kala yang sempurna. Setiap 100 tahun berlalu. Nah, ini yang dimaksud adalah apakah itu setiap generasi atau setiap zaman, setiap kaum. Oleh karena disebutkan walaqad ba'atsna fi kulli ummah rasulan an i'budullah. Mereka ini para utusan satu diperintahkan oleh Allah untuk mereka para kaum manusia menyembah Allah wastanibut taghut, dan menjauhi setan. Taghut artinya syaitan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, makna taghut ini adalah ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'. Kriteria taghut itu adalah apa saja yang melampaui diri dari batasan yang Allah sudah berikan, dari sesembahan, dari pengikutan, dari yang ditaati. Ini teorinya. Jadi segala apapun kalau sudah keluar dari koridor persembahan yang mana kita diperintahkan hanya untuk menyembah Allah, kok ada sembahan yang lain, itu taghut. Kemudian apabila ada sebuah ketaatan yang diperintahkan, atau dia seorang yang meminta jamaahnya untuk ditaati secara mutlak dan menyamakan ketaatan itu kepada Allah, maka dia taghut. Dan apabila dalam sebuah atba' mengikuti yang mana itu di luar daripada koridor batasan-batasan untuk diikuti daripada batasan makhluk,
dan itu keluar dari batasannya sehingga sampai terkesan mengikutinya itu sebagaimana mengikuti Allah dan Rasulnya, maka juga dimaksud ini adalah taghut. Oleh karena disebutkan bahwa ru'usuhum khamsah, taghut ini banyak, tapi mengerucut kepada 5 hal. Wa ru'usuhum khamsah, 5. Wa man 'ubida wa huwa radid, siapa yang disembah dan dia ridho, ya, disembah tapi ridho, seperti Fir'aun, ya, disembah tapi ridho. Kemudian wa man idda'a ila ilmil ghaib, siapa yang mengaku-aku ilmu gaib, ilmu masa depan, ilmu nasib. Nah, itu taghut, itu setan berwujud manusia. Nah, itu dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala, perintahkan untuk dijauhi. Wa man da'an nasa ila ibadati nafsih, dan siapa saja yang menyeru kepada manusia untuk menyembah dirinya. Ayo uru-uru do nyembah aku. Nah, nyembah ini loh barokah. Nah, dan dia ridho, dia senang-senang aja, taghut dia dijauhi. Hati-hati dari orang seperti ini. Kemudian wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah. Kita tidak membahas tentang apakah dia kafir atau bukan. Yang jelas seorang yang berhukum dengan hukum selain Allah, dia disebut taghut, di luar dari menghukumi hukum seorang yang menerapkan hukum selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para nabi dan rasul dari dulu sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka para manusia kembali kepada Allah, hanya untuk menyembah Allah semata dan menjauhi taghut-taghut ini, setan-setan ini. Ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mereka para nabi dan rasul, sekalipun syariat mereka berbeda-beda, tapi dalam urusan tauhid mereka sepakat. Ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dari hadis Abu Hurairah, al-anbiya ikhwatun min allad wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi ini itu ibarat seperti ikhwah, bersaudara dari ibu-ibu yang berbeda. Bapaknya satu, ibunya banyak. Ummahatuhum syatta, ibunya berbeda-beda. Ya, boleh kan nggih? Bapaknya setunggal, bojone 3, 4, angsal, bahkan itu syariat kan gitu. Nah, itu diibaratkan seperti itu. Sekalipun ibunya berbeda, tapi bapaknya satu. Sekalipun syariatnya berbeda, tapi tauhidnya satu. Wa dinuhum wahid, agama mereka satu. Tetap mengajak kepada bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ahamiyah, kepentingan para nabi dan rasul, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sumber masalah di alam semesta ini pertama kali bermasalah pada apa? Pada kesyirikan. Ketika di zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, ya, di mana ada 5 orang saleh, pemuka agama, mereka mengajak kepada manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan beribadah hanya kepada Allah. Lantas kemudian 5 orang soleh ini dalam waktu yang berdekatan meninggal dunia semua. Maka umat tentunya sangatlah sedih, tentunya sangat melemah saat itu ibadahnya. Datanglah syaitan berwujud orang yang bijaksana, yang mana asli mereka
cobalah gambar mereka di samping tembok-tembok tempat ibadah kalian. Biar apa? Teringat, ada orang soleh di samping saya. Ya, sehingga semangat lagi mereka. Kemudian ganti generasi berikutnya. Tidak cukup setan kok cuman segini saja, tidak puas. Maka kemudian ketika berganti generasi, mereka nggak ngerti alasan kenapa adanya gambaran-gambaran orang-orang soleh di sekitar dinding-dinding tempat ibadah mereka. Datanglah setan. Kalau dinding aja kurang marem, cuman gambar saja. Coba bikin berhala, coba bikin patung wajah mereka. Kan seakan-akan mereka berwujud ada di samping kalian. Dibikinlah mereka berwujud manusia di samping mereka, belum disembah. Generasi kedua, generasi ketiga, taruhlah di depan, seakan mereka imam kita. Sampai generasi di mana mereka nggak ngerti sejarah, nggak ngerti terputus sejarahnya dari bapak-bapak mereka, maka setan pun menasihati mereka untuk mereka disembah. Itulah awal kemunculan syirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang keempat, pentingnya kita belajar tauhid adalah tatajalla ahammiyatu tauhid min haitsu innahu bitahqiqihi yanal fardu wal mujtama'ul amna. Seberapa pentingnya belajar tauhid, yaitu dengan mewujudkan tauhid, menerapkan tauhid, maka seorang individu maupun masyarakat itu akan merasakan yang namanya rasa aman. Rasa aman. Amnud dunya wa amnul akhirah. Merasa aman dunia dan akhirat. Dan ini dirasakan oleh mereka orang-orang non-muslim. Mereka bisa membandingkan bagaimana hidup di Amerika, hidup di Eropa dengan hidup di negara Arab yang diterapkan tauhid. Mereka merasa aman di situ. Itu baru dunia. Nah, bagaimana ketika hidup mereka merasakan di Eropa dan di Amerika? Banyak kejahatan, rasa aman tidak ada, hampir tidak ada, dan sebagainya. Ya. Kenapa rasa aman itu muncul, keamanan itu muncul? Karena diterapkannya tauhid. Sehingga setiap masing-masing orang itu sadar, bisa menekan hawa nafsu mereka, sehingga tertekanlah berbagai jenis kejahatan. Maka tidaklah setiap sebuah negeri yang di situ menjamur kejahatan, dosa dan sebagainya, melainkan karena dicabutnya, berkurangnya penerapan tauhid di negeri tersebut. Semakin tauhid diterapkan, ditegakkan, semakin negeri itu akan merasa aman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Disebutkan dalam surat Al-An'am, saya lupa ayatnya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum, mereka orang-orang yang beriman. Tentunya orang yang beriman mereka yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukkan, artinya ya menggabung-gabungkan tauhid mereka dengan zulm, kezaliman. Yang dimaksud kezaliman di sini adalah kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, mereka mendapatkan rasa aman. Oleh para ulama mufassirin menjelaskan rasa aman di dunia dari ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan rasa aman yang dirasakan ketika hidup di dunia, dan juga merasa aman nanti kelak di akhirat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah petunjuk. Rasa aman ini akan dirasakan, akan sangat terasa sekali bagi kita-kita yang menerapkan tauhid dalam diri kita pribadi. Nah, ini pentingnya kita mempelajari tauhid. Seorang yang semakin belajar tauhidnya,
semakin serius belajar tauhidnya, semakin dia mau kemana-mana aman, tidak takutan. Bukan seorang penakut, dia gentleman. Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa ada Allah Subhanahu wa ta'ala membela dia, sehingga mau kemana pun dia aman. Beda hal dengan mereka orang-orang yang tauhidnya lemah. Okay? Ketika mau berangkat kemana, lihat ada burung enggak, terbangnya kemana. Lah kok percaya sama burung? Nanti ada kejadian apa dan sebagainya. Nah, itu akibat apa? Lemahnya iman kepada Allah. Kalau orang semakin bertauhid, semakin beriman kepada Allah, mau kemana jalan-jalan aja. Ya. Mau dibilangin, oh itu tempatnya angker, banyak setan jin demitnya, bismillah, jalan aja. Justru malah jin demitnya malah takut. Ya, sebagaimana siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setan itu lebih baik cari jalan lain ketimbang ketemu Umar. Ya, luar biasa. Ya, luar biasa. Bahkan diceritakan bahwa ketika setan mendengar terompah kakinya Imam Ahmad bin Hanbal, maka mending dia menjauh. Ini karena apa? Tauhid. Karena keimanan begitu kuat. Ya. Maka seorang yang lemah imannya, dekat dengan kesyirikan, perempatan dikasih ya makanan, katanya makanan si penunggu, sebenarnya nggak ada yang nunggu. Ya. Itu hanya was-was yang dibisik oleh syaitan. Ya, ini tempat baru harus diberi apa, tumbal dan sebagainya. Ini kan terbangun dari rasa takut kepada makhluk. Kalau seorang yang bertauhid kepada Allah Ta'ala, semakin belajar mendalami tauhid, dia nggak pernah ada rasa takut di situ kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun rasa aman di dunia, apa yang dimaksud di sini? Fa innahu la yunalu bi kathratil juyush wal quwa wal itad. Rasa aman itu tidak didapatkan dengan banyaknya jumlah pasukan, dengan kekuatan. Tidak, Pak. Kalau kita tengok sejarah bagaimana para sahabat Rasul menaklukkan Romawi dan Persia. Persia itu kurang apa coba pasukannya? 280-an sekian ribu. 280 sekian ribu. Banyak sekali. Mereka dipersenjatai dengan pasukan gajah, pemanah yang handal, ya, algojo yang kuat. Lah para sahabat yang dipimpin oleh Sa'd bin Abi Waqqas, jumlah mereka jauh lebih sedikit, 3 kali lipat. Ya. Tapi mereka tenang-tenang aja menghadapi musuh sebesar itu. Karena apa? Kekuatan tauhid. Di malam hari mereka berzikir kepada Allah, di siang hari mereka bak singa yang siap menerkam, ditakuti oleh para manusia. Padahal jumlahnya sedikit. Karena apa? Tauhid. Karena mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman yang tertancap kuat dalam dada mereka. Sehingga pun Persia takluk. Ketika di Romawi dipimpin oleh Khalid bin Walid, ketika menghadapi pasukan salib, jumlah mereka itu 200.000, Pak, dan puluhan ribu panglima besar, panglima perang, digaji 5 kali lipat. Dan Khalid bin Walid tenang-tenang saja dengan jumlah kaum muslimin cuma 50 ribuan sekian. Bayangkan, kalau karena angka merasa aman, harusnya mereka orang-orang Romawi saat itu merasa aman. Tapi tidak. Mereka disiapkan ahli-ahli agama mereka untuk ditasjih, disemangati. Tapi ternyata ketika ketemu para sahabat, ngeper mereka. Padahal jumlahnya sedikit. Kenapa?
karena kuatnya tauhid dalam sanubari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, terwujudnya rasa aman, keamanan itu dengan menerapkan tauhid. Dan betapa kita bisa melihat hari ini dari umat dan negeri yang hidup dengan penuh rasa takut dan kegundahan. Padahal kalau bisa dilihat mereka itu maju dalam peperangan, maju dalam keamanan, maju dalam teknologi, akan tetapi mereka tercabutkan atau dicabut dari mereka sebab rasa aman yang hakiki, yaitu apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan peristiwa tersebut banyak kita saksikan. Adapun rasa aman di akhirat, yaitu adalah yunalu biddin, didapatkan dengan agama. Wa akmalun nasi fil akhirah amna humul muwahhidun. Nanti kelak di hari kiamat, ketika dibangkitkan semua manusia di padang mahsyar, ketika dihadapkan dengan timbangan-timbangan Allah, ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang paling merasa aman? Siapa orang yang mendapatkan rasa aman? Mereka orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang muwahhidun. Dan yang paling sedikit, paling kecil rasa aman mereka, siapa mereka? Musyrikun. Orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 81-82. Allah berfirman, "Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah ma lam yunazzil bihi 'alaikum sultana." Dan bagaimana aku takut apa yang kalian sekutukan, dan kalian tidak takut bahwa yang kalian menyekutukan Allah, ma lam yunazzil bihi 'alaikum sultana, yang mana tidak pernah diturunkan dengannya atas kalian. Fa ayyul fariqaini haqqu bil amn, mana dari dua belah kubu yang berhak mendapatkan rasa aman? In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dijawab, mereka orang-orang yang beriman, yang tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Mereka akan mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan hidayah petunjuk. Al-An'am 81 hingga 82. Sampun masuk isya nggih? Tereng. Baik. Kemudian poin yang kelima adalah wahina tuslihu aqaidun nas, wahina tasluhu aqaidun nas wa yastaqimu tauhiduhum fa innallaha yunzilu alaihim min khairati. Ketika sebuah kaum akidahnya benar, akidahnya lurus, tauhid mereka lurus, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada mereka dari banyak kebaikan Allah. Namun sebaliknya, ketika akidah mereka rusak, fa innallaha yamqutuhum, Allah murka sama mereka, Allah cabut keberkahan yang ada pada negeri mereka. Dalam sebuah hadis dari Iyad bin Himar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha nadhara ila ahlil ardi." Sungguh-sungguh Allah benar-benar melihat kepada penduduk bumi. Famaqatahum arabahum wa ajamahum. Benar-benar Allah murka sama orang-orang ajamnya, orang asingnya dan orang Arabnya. Illa baqaya min ahli kitab, kecuali yang tersisa dari ahli kitab. Wa qala innama ba'athtuka liabtaliyaka wa abtaliyabik. Sejatinya wahai Muhammad, aku mengutusmu liabtaliyaka, untuk mengujimu, wa abtaliyabika, dan aku menguji denganmu. Wa dzalikal makhina adbaqa syirk fil ard, dan murkanya Allah Subhanahu wa taala ketika kesyirikan itu diterapkan.
Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Man tadabbara ahwalal alam wajada kulla salahin fil ardi fasababuhu tauhidullah wa ibadatuhu wa ta'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kalau siapapun nggih, sinten mawon, baik dia seorang muslim ataupun non muslim, dia ngerti agama atau tidak, dia bisa mengamati alam semesta ini, wajada kulla salahin fil ard, dia mendapati salah, kebaikan, kelayakan hidup yang layak di muka bumi. Sebabnya apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kepadanya dan taat kepada Rasulnya. Wa kullu syarrin fil alam wa fitnatin wa bala'in wa qahtin wa taslitin aduwin wa ghairi dzalik fasabahu mukhalafatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap keburukan di alam semesta ini, fitnah, musibah, kekeringan, kemudian kelaparan, dikuasainya musuh-musuh. Sebabnya apa? Karena menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa man tadabbara hadza haqqat tadabbur wajada hadzal amra kadzalik fi khassati nafsihi wa fi ghairihi umuman. Dan siapa yang memperhatikan ini benar-benar mentadabburinya, dia akan mendapati perkara ini pada dirinya, lebih khususnya pada dirinya. Ketika tidak menerapkan tauhid pada dirinya, dia akan mendapati hidupnya itu penuh dengan ketidaktenangan, dan lebih umum kepada selain dirinya. Wala haula wala quwata illa billah. Disebut dalam kitab Majmu' Fatawa juz yang ke-15 halaman 25. Sampai masuk nih. Demikian cukup demikian 5 poin ini yang memberikan kita keterangan, kejelasan, semakin jelas, semakin mantap, semakin yakin pentingnya kita mementingkan belajar tauhid, belajar ilmu tauhid. Karena demikian apa? Karena ini penting, kita sangat butuh akan itu. Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.